Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara kita sebagai seorang penulis untuk menghadapi kritik. Nah, apapun jenis kritiknya, bagaimanapun cara orang menyampaikannya kepada kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Tips dalam menghadapi kritik sebagai seorang penulis ini terdiri dari 10 rahasianya atau 10 langkah dalam menghadapi kritik. Tapi di dalam video ini saya akan membaginya menjadi 2 video saja supaya lebih nyaman untuk didengarkan. Tips yang pertama adalah dengan berdamai dengan diri sendiri. Artinya kita menyadari bahwa kita sebagai seorang penulis bukanlah manusia yang sempurna. Kita menyampaikan ide kita dalam penulisan, gagasan kita, pemikiran kita, imajinasi kita, dan bisa sangat mungkin sekali bahwa itu tidaklah sempurna. Artinya dengan menyadari bahwa kita bukanlah manusia sempurna, kita telah membuka sebuah kesempatan bagi orang lain untuk mengkritik ketidaksempurnaan itu. Nah, sebagai penulis, hal ini juga memberikan kita sebuah kedamaian di dalam diri kita sendiri bahwa jika orang lain mengkritik kita, itu adalah sesuatu yang lumrah atau itu adalah sesuatu yang normal, dan ini sama sekali tidak akan memberikan kita hal-hal yang membuat kita terluka, karena kita menyadari bahwa diri kita sendiri adalah manusia yang tidak sempurna. Kemudian tips yang kedua sebagai seorang penulis dalam menghadapi kritik adalah dengan membuang jauh-jauh pikiran negatif. Nah, seringkali ketika kita menerima kritik, kita juga membenarkan kritik itu dengan membangun pikiran negatif dalam pikiran kita. Kita mungkin mengatakan misalnya, saya memang tidak berbakat jadi seorang penulis, ataupun tulisan saya memang jelek, saya memang sulit sekali menulis dan lain sebagainya. Nah, pikiran seperti ini teman-teman semua akan membuat kritik yang ditujukan kepada kita justru akan lebih besar pengaruhnya terhadap mentalitas kita sebagai seorang penulis. Nah, ketika Anda menerima kritik dari apapun itu, baik media sosial ataupun secara langsung dan lain-lain sebagainya, buang jauh-jauh pikiran negatif. Biarkan Anda mencernanya terlebih dahulu kritik tersebut, kemudian barulah nanti kita meresponnya. Tips yang ketiga sebagai seorang penulis ketika menghadapi kritik adalah dengan mendengarkan kritikan tersebut secara seksama. Nah, artinya kita tidak hanya mendengarkan kata per katanya saja, tapi bagaimana kritik itu diucapkan. Artinya secara keseluruhan di sini kita menerima kritik itu secara utuh. Bisa jadi orang mengkritik itu memang untuk mendorong kita untuk dapat menulis lebih baik, ataupun ia mengkritik hanya sebagai luapan emosinya atas permasalahannya sendiri. Jadi langkah ketiga atau tips yang ketiga untuk menghadapi kritik sebagai seorang penulis adalah dengan memastikan kita membaca kritik itu atau mendengarkan kritik itu secara seksama. Kemudian tips yang keempat dengan menganalisis jenis kritik yang disampaikan kepada kita tersebut. Apakah kritik ini termasuk dalam kritik yang membangun ataupun justru kritik yang menjatuhkan atau kritik yang merusak. Sebagai seorang penulis kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apakah kritiknya membangun ataupun kritiknya merusak. Kalau kritiknya membangun, ini bisa kita identifikasi dari siapa yang menyampaikan kritik. Biasanya mereka adalah pembaca profesional atau memang kritikus yang profesional. Kemudian dia menyampaikan kritik berdasarkan analisa yang objektif. Jadi ia melihat kekurangan dan keunggulan dari tulisan kita. Kemudian pada akhir kritik ia akan menyampaikan saran-saran atau masukan-masukan yang bisa kita ikuti untuk mendorong kita semakin baik dalam kualitas penulisan. Itu adalah ciri-ciri dari kualitas dari sebuah kritik yang tujuannya untuk membangun. Sebaliknya, kritik yang merusak ataupun kritik yang digunakan untuk menjatuhkan adalah kritik yang bukan sebenarnya untuk mengkritisi karya kita, tetapi untuk mengkritik atau menyerang penulisnya secara langsung. Ini adalah perbedaan utama daripada kritik membangun dan kritik yang menjatuhkan. Jadi orientasi dari kritik yang merusak adalah untuk menyerang penulisnya, untuk membuat dia merasa terintimidasi atau membuat ia merasa diremehkan dan lain sebagainya. Ini adalah perbedaan terpenting dari kritik yang membangun dan kritik yang merusak. Sebagai penulis kita harus mengidentifikasi keduanya untuk kemudian mengambil langkah yang tepat untuk merespon masing-masing dari jenis kritik tersebut.
Selanjutnya, tips yang kelima dalam menghadapi kritik sebagai seorang penulis adalah dengan jangan menerima kritik secara pribadi. Artinya jangan pernah menyamakan perasaan orang lain dengan perasaan kita dalam hal kritik ini. Artinya apa yang mereka sampaikan, kritik bagaimanapun yang mereka berikan kepada kita, itu adalah murni dari pemikiran mereka sendiri. Kita tidak memiliki tanggung jawab kepada hal itu. Artinya kadang-kadang ada juga orang-orang yang menyampaikan kritik terhadap tulisan seseorang itu didasarkan pada masalah yang ia hadapi, bukan terhadap objek kritiknya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan juga. Artinya ketika kritik sampai kepada kita, itu jangan dibawa secara pribadi. Itu biarkan ketika mereka marah, ketika mereka mengumpat, mencemooh, mengatakan kata-kata yang buruk, itu adalah masalah mereka. Karena yang keluar dari bibir mereka, yang muncul dari tulisan mereka, itu adalah masalah mereka, itu bukan masalah kita. Sebagai penulis, kita harus menjaga perasaan ini untuk tetap menerima kritik, tidak dibawa secara pribadi. Oke, teman-teman semua, itu adalah 5 tips untuk menghadapi kritik sebagai seorang penulis. Tips ini terdiri dari 10, tapi untuk yang saat ini saya akan membagikan 5 tips. 5 tips berikutnya akan saya bagikan pada video kita yang selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menulis dan selamat berkarya.